Oke. Kami dari kelompok 2, saya Yen Katili SPD. Saya Nurnalisa Novita Panigoro SPDGR. Saya Igede Mardiana SPDGR. Ini kami akan melaksanakan praktek coaching untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Yeay! Permisi Pak Bede. Ya, mari Bu, silakan masuk Bu. Ya, terima kasih Pak Bede. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Pak Bede. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga dalam keadaan sehat Pak. Ya, Bu. Pak Gede, hari ini ada sesi coaching bersama Ibu Yayan kan? Ya, benar sekali Bu. Saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Yayan. Baik Pak, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nantinya. Maka dari itu saya sebentar akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Ibu Yayan. Tapi apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching sebentar? Ya Bu, saya sudah siap dan berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi observer saya saat melakukan coaching nanti. Oke, baik. Baiklah ya Pak ya. Sebelum memulai proses coaching hari ini, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti juga Bapak bisa bertanya kepada saya ya. Baik. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait dengan rubrik penilaian kompetensi coaching yang harus sesuaikan dengan alur tirtanya. Nah, secara kita ketahui bersama bahwa alur tirtanya itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya Bapak di sini juga saya akan mengamati Bapak melaksanakan coaching sebentar dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan dan menggali potensi dari si coach ini agar si coach ini proses kreatifnya itu berkembang. Dan di sini juga Bapak harus memenuhi kompetensi inti yang terdiri dari pertama, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara rasa, dan yang terakhir adalah Bapak harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini ya. Ya, Bu. Nah, apakah sudah jelas yang saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian? Ya Bu, sudah sangat jelas ya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya akan melaksanakan coaching nanti, akan berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching serta kompetensi coaching dari coaching nanti Bu. Baik Pak, izin saya bertanya lagi ya Pak ya. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang Bapak ingin kembangkan nanti apa? Oke, baik Bu, saya akan melakukan coaching dengan 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke,
Kira-kira dari ketiga ini kompetensi inti yang Bapak ingin kembangkan tadi itu di bagian mana yang akan Bapak ambil secara spesifik yang ingin observasi sebentar? Oke, baik Bu. Untuk spesifiknya itu saya akan ambil pada bagian mendengarkan aktif dan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti yang Bapak fokus yang untuk observasi sebentar adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ya. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat coaching nanti? Nah, yang pertama Bu, nanti saya akan mendengarkan dan menyimak jadi dari pembicara nanti, serta saya akan bebas dari asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan yang berasal dari mendengarkan Bu. Baik Pak Gede, demikian Pak Gede untuk kegiatan praobservasi kita hari ini, dan terima kasih Bapak sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi nanti. Nah, selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Yayen. Nanti sebentar selesai dari coaching kita akan bertemu lagi di tempat ini untuk bisa berbincang-bincang kembali ya Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Baik Pak, sampai ketemu sebentar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan Tuhanmu. Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan. Isi Pak, Ibu. Oh iya Ibu, silakan masuk Bu. Ibu Lisa, kebetulan Ya. ini Ibu Yayan yang akan saya coaching hari ini. Oh, Ibu Yayen. Ya, Ibu Yayen. Pak Iya, Gede. silakan duduk Ibu. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Yayan. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Gede. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah juga kabar saya sehat Ibu. Baik Ibu Yayan, hari ini kita akan melakukan coaching ya dengan menggunakan alur kita. Namun saya ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira kita akan membahas apa ya Bu? Jadi begini Pak, dari tahun ke tahun nih, kok tidak ada perubahan ya di sekolah saya tentang guru senior. Dari penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja Pak. Ceramah lagi, padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu Pak, belum ada terjadinya perubahan Pak, jadi hanya menggunakan pembelajaran konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak Gede. Oke, kalau saya garis bawahi ini Ibu, berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya. Medianya ataupun model pembelajaran itu masih model yang lama saja. Artinya kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Baik Bu, jadi yang Ibu harapkan ini adalah perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak, model atau pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint dan sebagainya Pak. Bukan hanya untuk mengandalkan metode ceramah saja Pak, tapi dengan adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja Pak, seperti itu kira-kira. Oke, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa ya? Sepertinya masih di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak, jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, jadi masih di level 5 ya Bu ya.
Nah, oke, di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya Pak, saya juga masih memikirkannya kan ya Pak ya. Hmm, Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti penampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu Pak Gede. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Iya Pak, dengan mentoring Pak. Dengan mentoring ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi. Oke, berarti Ibu ini udah ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana Ibu? Sepertinya mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus juga waktu juga kan tidak sebentar. Kemudian biaya juga Pak, dan juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru di sekolah ialah mentoring Pak. Oke, mentoring ya Bu ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana gitu? Saya nanti mungkin akan minta bantuan kepada teman guru yang ada di sekolah Pak, dan juga kepada guru yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif Pak di sekolahnya. Oke, berarti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentoringnya ini? Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Mungkin insya Allah minggu depan saya akan melakukannya Pak. Ya. Dan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah Pak. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan yang ada di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring ini cukup membantu, juga dengan rekan guru sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu ya, setelah melakukan mentoring, untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana Ibu dengan mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya, dan mudah-mudahan saja yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, segitu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu Yayan sudah meluangkan waktu untuk di coaching hari ini ya. Ya, terima kasih kembali Pak Gede. Ya. Saya pamit dulu. Oke Bu Yayan, terima kasih Terima banyak. kasih Bu Lisa. Oke Bu Lisa, silakan duduk kembali ke tempat Oke, semula. baik. Terima kasih Pak Gede. Ya. Apa kita sudah mulai kegiatan pasca? Boleh saya langsung tanya saja? Boleh Ibu. Oke. Wah, tadi sangat luar biasa sekali ya Pak Gede ya. Ya, Bu. Perasaan Bapak ketika selesai melaksanakan coaching dengan Ibu yang tadi
Bagaimana Pak? Iya Bu, perasaan saya merasa lega, dan kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai, dan saya juga merasa senang bisa berbagi bersama dengan Koci sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu bisa disampaikan. Baik Pak Gede. Jadi pada saat coaching tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan ya. Iya Bu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Iya Bu, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan rasa. Oke, jadi bisa saya simpulkan semuanya sudah tercapai semua indikator yang Bapak harapkan ya? Ya, menurut saya sudah Bu. Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak selama Bapak melaksanakan coaching bersama Ibu Yayan. Berdasarkan dari observasi yang saya lihat tadi, dengan percakapan coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Yayan sudah sangat baik dan luar biasa. Dan terlihat jelas sekali alur tirtanya. Nah, kemudian yang Bapak sudah menanyakan tujuan dari si coach dalam proses coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan Bapak juga tadi saya melihat sudah memancing beliau untuk bisa berkomitmen dan tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Iya Bu. Selain itu saya juga melihat tadi Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sangat luar biasa Pak Gede. Baik Bu. Terima kasih banyak Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu sampaikan. Iya Pak, sama-sama Pak Gede. Kira-kira masih ada lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selain yang tadi? Jadi begini Bu, saya ingin terus latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot secara efektif. Kemudian nantinya saya melakukan coaching kedepannya itu bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Oh, baiklah Pak Gede. Semoga kompetensi yang ingin Bapak inginkan bisa dikembangkan lagi sesuai apa yang Bapak harapkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan terima kasih atas waktunya. Iya Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gede. Waalaikumsalam dan selamat siang juga Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik Pak Gede. Saya izin pamit ya Pak Gede ya. Baik Bu, siap. Permisi Pak Gede. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Demikianlah praktek coaching kita pada hari ini dengan mengucapkan Hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.